Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, kalau orang itu selalu ingat kepada Allah, ingat nikmat-nikmat Allah, ingat rahmat Allah, akan timbul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita renungi bagaimana anugerah Allah Subhanahu wa taala. Datang Ashhurul Hurum, datang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sekarang sudah Muharram. Masya Allah, ini bulan besar, yang mana Nabi sabdakan yang tanggal 10 Muharram itu melonggarkan keluarganya, akan dimudahkan rizkinya selama 1 tahun. Maka di Mesir sana ada masjid jami' namanya Masjid Amr bin As. Pas hari 10 Muharram ada orang pengemis, karena dia dengar hadis ini, kalau orang melonggarkan saudaranya di 10 Muharram, nanti akan dilonggarkan oleh Allah rizkinya. Dia nggak punya uang, gimana cara melonggarkannya? Ada dia ngemis, Tuhan, saya ingin ngamalkan hadis tapi nggak punya uang, saya minta uang. Saya juga nggak punya. Datang lagi, ditolak puter, nggak ada yang mau ngasih. Sampai akhirnya ada satu orang, kamu ngapain ke sini? Saya ini hari penting, hari besar 10 Muharram ini, saya pengen minta uang untuk melonggarkan anak istri saya biar dapat fadilahnya 10 Muharram. Maka orang tadi mengatakan, ya, datang ke rumah saya, ayo ikut saya. Diantar ke rumah, sampai rumah tuh kaget. Kenapa? Ternyata yang diminta itu lebih miskin daripada yang meminta. Nggak ada apapun di rumahnya, kosong blong. Dia hanya punya satu harta, yaitu baju dan sarungnya saja. Akhirnya dibuka itu bajunya, tinggal pakai sarung. Dibuka, Tuhan, sudah, saya hanya punya satu ini untuk kamu. Maka pengemis langsung doa, ya Allah, sebagaimana dia memberi baju saya, berilah baju dia dari surga, ya Allah. Akhirnya malam itu tidur pakai sarung doang. Masya Allah, tidur. Tengah-tengah dia tidur, mimpi ketemu satu makhluk aneh. Apa itu? Melihat satu wanita yang begitu cantik sekali. Saking cantiknya itu sampai bibirnya itu kaku. Kalau orang cantiknya nanggung masih bisa ngomong kan, wayu men kuwi, berarti belum cantik itu. Kalau sudah cantik nggak bisa ngomong gitu. Dia kaku lihat tuh, Masya Allah, ini seperti, Masya Allah, seperti apa, bingung itu sifatnya itu. Ketika sudah dekat, orang tadi negur, Kang, kamu tahu nggak siapa saya? Nggak tahu, kamu siapa? Saya ini adalah istri kamu. Kaget dia. Perasaan saya, istri saya gak kayak kamu loh. Masya Allah, istri saya tuh gak kayak begini modelnya itu. Masya Allah. Iya, saya ini, nama saya ini adalah Ashura. Saya ini diciptakan oleh Allah untuk orang-orang yang sedekah ketika hari 10 Muharram. Dan kamu termasuk orang itu, maka saya diciptakan untuk kamu, wahai suamiku. Dan ini bukan kamu yang ngasih mahar, ini saya kasih hadiah kamu. Satu apel yang wanginya luar biasa. Ketika apelnya itu dibuka, isinya itu adalah baju-baju yang baru turun langsung dari surga. Maka apel itu wangi, dia kaget ngelihat bajunya itu sampai bangun. Ketika bangun itu aroma kamarnya sudah berubah menjadi wangi seperti wanginya dalam mimpi tadi. Maka nggak kuat, dia langsung angkat tangan, ya Allah, kalau memang dia itu istri saya, ya Allah, sudah nggak betah saya ingin jumpa dengan dia, matikan saya aja ya Allah. Langsung mati seketika. Gimana? Kalau istrinya dengar marah itu nanti. Itu fadilahnya orang sedekah dengan ikhlas dikit aja. Masya Allah, Allah itu maha rahman, maha rahim. Orang yang mampunya ngasih pen, ngasih air satu teguk saja kalau ikhlas, Allah sudah berikan pada dia surga.
Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Aisyah istatiri minan nar, tutupilah diri kamu dari api neraka walau bisyiki tamratin, walaupun dengan sedekah separuh kurma. Wa innaha, sesungguhnya kurma tersebut, sedekah tersebut tasudu, menempati minal ja'i, dari orang lapar, masaddaha, tempatnya sedekah minasyab'ani, dari orang yang kenyang. Rawah Ahmad bi isnadin hasan. Jadi tutupilah diri kamu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh kurma. Dan sedekah ini menempati kepada orang lapar sebagaimana tempatnya dari orang yang kenyang. Maksudnya bagaimana? Jadi baik kamu itu sedekah itu kepada orang yang sangat perlu maupun orang yang kurang perlu, dapat pahala juga gitu. Yang kamu sedekah itu orang lapar maupun orang yang dapat pahala juga. Maksudnya ini supaya kita ini tidak beralasan, alah dia tidak perlu dengan sedekah saya kok. Dia kan orang kaya, dia sudah kenyang. Untuk apa saya sedekah? Jangan. Sedekah itu kepada orang yang sangat perlu dengan orang yang tidak perlu itu dapat pahala juga. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Rafi' ibn Khadij radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadaqatu tasuddu 70 baban minas su'. Sedekah itu akan menutup 70 pintu dari keburukan. Allah, Masya Allah. Jadi keburukan-keburukan yang akan datang kepada seseorang itu secara gaib akan terbuntu dengan sedekah. Kita ini nggak tahu, mungkin itu kanan kiri kita, depan belakang kita ini sudah mengancam macam-macam musibah kepada kita. Nah, kalau orang dalam keadaan tenang, aman, perasaannya ini nggak ada apa-apa. Mungkin saja secara gaib itu ada bahaya yang mengancam kamu dari depan, belakang, kanan, kiri. Maka dengan sedekah itu Allah akan membuntu pintu-pintu keburukan itu. Keburukan agama, keburukan dunia. Makanya sedekah itu penting lah. Sedekah tadfa'ul bala, ya, menolak bala. Setelah orang itu kena bala, ya, maka dia korban berjuta-juta siap kalau sudah kena bala, ya enggak? Padahal itu semua dia tahu, umpama dia itu rajin sedekah, balak tadi tidak akan datang sebetulnya. Maka kita berpikir harus dengan cara seperti itu. Jangan kita kikir, wah nanti kalau saya sedekah uang saya habis, uang sudah saya cari susah payah, kok diberikan orang, enak temen. Itu pemikiran yang keliru. Kamu harus berpikir sebaliknya. Barangkali akan datang macam-macam musibah yang tidak saya duga. Saya tak sedekah sebagai untuk membentengi diri dari musibah itu. Ya, orang berpikir seperti itu. Dan kamu lihat di dunia ini berapa banyak orang yang kena musibah.
Ada yang sakit, dengan sakitnya itu dia harus mengeluarkan biaya beratus-ratus juta. Perasaannya harta bisa menyelesaikan, nggak bisa menyelesaikan. Ada yang kena masalah ini, masalah itu, masalah ini, masalah itu. Yang ringkasnya, karena masalah itu dia harus mengeluarkan harta yang banyak sekali dan nggak selesai-selesai. Alangkah beruntungnya dia ini, seumpama dia ini banyak sedekah, sehingga musibah-musibah tadi akan ditahan oleh Allah SWT. Dan kita memandang setiap amal itu begitu itu. Kita mau wiritan pagi, rasanya ngantuk, wah tak tidur saja. Loh jangan, kamu tahan. Barangkali kamu menahan ngantuk sebentar, musibah-musibah yang akan datang hari itu ditolak oleh Allah. Karena di antara fadilahnya zikir itu menolak musibah-musibah juga. Jangan kemudian tak tidur aja lah. Nah ini kita rugi. Kamu lihat orang-orang di kota itu, demi untuk menjaga keamanan rumahnya dipagar. Berapa uang yang dikeluarkan untuk pagar? Untuk apa tuh Pak dipagar? Wah nanti rumah saya dimakan maling, nggak dipagar. Dipakai alarm, dipakai macam-macam peralatan orang-orang kaya rumahnya itu, supaya dia keluar banyak sekali uang untuk keamanan. Beli herder, satpam, macam-macam. Demi apa? Demi menjaga keamanan. Itu orang ahli zahir. Orang ahli batin juga begitu. Untuk menjaga keamanan itu dengan amal, dengan sedekah, dengan zikir, dengan ayat kursi, dengan yasin. Nah, kita harus memahami perkara itu seperti itu.